Yang masih umum kalau masuk angin kan kerokan. Nah, lah kerokan itu kan istilahnya membuka pori-pori. Dan itu secara medisnya Saya tidak percaya kalau kerokan itu membuka pori-pori. Anginnya bagi saya, bagi saya juga mempelajari napa nggih terapi non obat, misalnya kayak massage, terapi pijat cedera seperti itu saya mempelajari. Jadi kerokan itu sebenarnya bagian dari massage di mana kita melunakkan jaringan otot kita. Jadi jaringan otot yang kaku itu juga membuat masalah ke tubuh gitu. Jadi masuk angin, apakah kita kelebon angin? Kok saya tidak menduga, tidak percaya bahwasanya angin mlebu nang weteng terus kembung. Enggak ya. Bukan seperti itu sih proses kerja pori-pori badan bahwasanya terus ngobos mlebu, enggak sih. Jadi itu produksi gas yang ada di dalam lambung yang berlebihan, akhirnya ada seperti itu. Monggo lanjut. Saya coba untuk menarik ke ranah budayanya, ke tradisinya. Ini kalau kita seringkali kalau kita membicarakan pengobatan tradisional yang mana seringkali di framing klinik kan begitu. Oh iya. Seringkali di framing klinik. Ini saya memberikan contoh begini. Biyen kuwi lek wong lara panas nggon pilingane kuwi kudu dibobok ya apa ditelet ya apa soalnya diborehkan yang namanya enjet sama kunir warna kuning itu. Kan begitu. Padahal kan kalau kita melihat itu kan sebenarnya kan bentuk kompres tuh. Yang mana harapannya dari posisi di sini akan lebih dekat dengan hidung penghirupan ini. Belum lagi ada juga ketika suasana rumah itu tidak sehat, orang banyak sakit, di pojokan-pojokan rumah dirajangi berambang, dikasih bawang juga. Ini sebenarnya kan mindset pemahaman kliniknya ini ketika tidak didukung dengan bukti ilmiah sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa kan kalau mengacu kepada serat centini, mengacu kepada serat tip, kemudian serat jampi itu secara ini kan sudah tertulis, bahkan di BPOM pun juga mencoba untuk mengilmiahkan itu ataupun membuktikan secara ilmiah kan begitu. Belum lagi kalau kita lebih mengarah kepada ini ritual temanten, kemudian ritual bayi. Biyen nek arepe wong rabi arepe nikah 1 minggu sebelumnya sepasar. Kuwi kudu bobokan yang jenenge kunir. Kemudian sing perempuan disuruh makan yang namanya bunga mawar. Ini yang banyak orang tidak melihat di segi ilmiah tapi hanya mengacu kepada kliniknya. Padahal kalau kita bedah kandungan bunga mawar itu sebenarnya apa? Nutrisi apa yang kemudian dikonsumsi tubuh sampai akhirnya metu cohyone ben tambah ketok ayu kan begitu, ben kulitnya lebih kenyal, lebih suminar. Ini yang kemudian kalau dari kacamata kognosi itu pripun Mas? Ya kembali lagi bahwasannya yang ada sekarang itu kan bagian dari kita memahami alam, nggih. Sebenarnya bukan karena kita pinter menemukan sesuatu, ya itu sudah ada di alam, cuma kita belum bisa menerjemahkan. Misalnya kayak tadi pureh, terus ada unsur-unsur mistisnya, kliniknya. Kok saya jadi mikirnya misalnya sekarang tukang suwuk itu mungkin kalau di modern kan bisa jadi itu seorang psikiater kan gitu. Karena apa? Memberikan sesuatu yang positif, energinya positif. Psikiater kan gitu, kejiwaan kan, ahli kejiwaan sebenarnya. Psikiater, psikolog seperti itu kan. Nah, itu kan mencoba memahami
karakter manusia, mendalami karakter manusia seperti itu. Jadi ya balik lagi sebenarnya ilmiah tidak ilmiah itu kan sebuah definisi yang dibuat oleh orang-orang modern sebenarnya. Kalau kita menganggap kita sebagai orang modern atau yang dulu itu lebih kuno, ya itu definisi yang kita buat aja. Ini klenik, ini mistis, ini tidak ilmiah. Mbah Dewi tidak ilmiah. Kenapa DKI bawang? Ternyata bawang juga ada efek antiinflamasi. Mbah kita mungkin tidak mengenal bahasa inflamasi itu, tidak mengenal. Misalnya dahar sate itu kenapa selalu diirisi bawang? Kenapa selalu penjual sate lah di warung sate manapun, saya melihatnya setiap ada sate di situ ada irisan bawang. Fakta yang ada sekarang bahwasanya bawang juga sebagai salah satu vasodilator bahasanya. Vasodilator itu memperlebar jaringan pembuluh darah, jadinya tensinya tidak naik. Kalau jenengan ke Solo misalnya, ada sate kambing terkenal Pak Manto ya saya sebut ya. Di situ ada salesnya malahan. Jadi ketika kita makan, selesai makan itu ada sales yang nawari bawang putih. Bawang dalam bentuk botolan. Itu enggak tahu disangrai atau dibakar, yang jelas sudah agak hitam, Pak. Ini oh ternyata sudah seberkembang itu gitu. Jadi bagaimana kita memahami mbah-mbah kita dulu, artinya mulai sekarang itu juga sudah mulai digali. Jadi klenik atau tidak tergantung bagaimana kita menerjemahkan, atau memang kita belum dapat terjemahan dari situ, belum bisa mendefinisikan lah. Okay. Bisa dikatakan klenik atau mistis dan lain sebagainya itu ketika sains belum bisa memecahkan. Betul. Nah, ngoten nggih. Nggih Kang Sawir. Artinya kan orang urung temu jawaban secara keilmuan. Iki masalah yo apa? Kaya sawan niku diarani, ternyata iki kenek kono kae. Karena sains belum bisa menemukan. Kalau ilmu kedokteran dari ilmu kesehatan sudah bisa menemukan, mungkin wong kena sawan itu karena telat mangan, ndredeg, atau mungkin karena tensinya turun dan lain sebagainya. Ngoten niku. Lanjut Kang Sawir. Okay. Tadi sempat ditanyakan juga terkait dengan pendekatan wong rasa turu. Iya. Kan begitu, wong rasa turu. Setahu saya itu yang paling mujarab, yang saya kenal dari mbah-mbah itu, yang paling gampang kayu manis. Nah, kayu manis atau keningar. Nah, kemudian di kandungan-kandungan itu memang di beberapa tulisan-tulisan yang saya temukan itu memang tidak dijelaskan detailnya, tetapi lebih mengarah kepada deskripsi. Engko lek wis bar ngombe iki, engko biasane terus ngene. Tetapi juga disebut juga lek kakean kok terus lek bahasa saiki halu. Menjadi halusinasi karena apa? Ada saraf yang sangat dikendorkan. Apakah memang di kandungan itu Mas Fatol ini pernah membaca nilai kandungan dari kayu manis ataupun keningar itu sehingga memberikan efek relaksan yang paling mujarab di situ? Kalau saya Mas non sewu. Jadi kalau untuk detail perbahan, karena memang bahan kita itu ribuan, benar-benar ribuan. Bahkan di resep yang ada di Serat Centini pun ratusan, ada 700 sekian. Terus di Serat Jambi Jawi yang keluaran dari Mangkunegaran itu ada 1000 sekian. Jadi kalau saya mencoba merangkum misalnya dari total resep itu, ada sebagian besar hampir 70-80% yang digunakan kayak kunyit, temulawak, temu ros, pokoknya yang temu itu kayak kalau bahasa sekarang pon-pon lah ya. Pon-pon itu termasuk bumbu-bumbu yang ada di dapur seperti bawang merah, bawang putih, itu selalu ada di situ. Nah, apakah isi kayu manis itu bisa
bermanfaat sebagai relaksan, bisa jadi yaitu kembali lagi itu sebagai fakta empiris bahwasanya itu pernah dipraktekkan, pernah digunakan oleh orang tersebut dan pernah dibuktikan secara indrawi gitu. Monggo bisa sangat bisa bisa dicoba untuk itu, karena juga tidak ada efek samping yang buruk sejauh ini yang saya lihat. Misalnya kayak kita minum wedang uwuh itu kan juga ada kayu manis, ada kayu secang, ada macam-macam rimpang juga yang ada di situ. Itu efeknya juga nyeger ke awak. Jadi kalau pengobatan herbal memang fokusnya lebih kepada terapi suportif. Kalau untuk saat ini nggih, untuk era sekarang. Kalau mungkin untuk zaman dulu bisa jadi itu sebagai penyembuhan. Misalnya untuk obat ini pakainya bahan iki. Karena kita sekarang sudah napa nggih? Ya tadi ada definisi ini obat herbal, ini obat non herbalnya atau obat yang disepakati oleh dunia secara luas. Ya akhirnya obat herbal stratanya jadi strata kedua. Strata kedua itu sebagai terapi suportif. Karena memang kecenderungan obat herbal ketika tidak terstandarisasi atau gramasinya tidak jelas itu untuk nyeger ke awak ini kan gitu. Nah, dulu kita ke Platok misalnya, ke Perang, ke Peris, ya gitu. Nek tukang angon biyen nggak golek obat merah, gamet bisa. Kalau enggak pakai batangnya alang-alang, di kemah-kemah ditempelke. Apakah itu ilmiah? Ya belum ilmiah ketika itu, tapi itu empiris kita buktikan dan mampet benar gitu. Balik lagi ke relaksan tadi, banyak relaksan sebenarnya. Makanya saya kadang menduga dulu terciptanya candu itu untuk apa, atau sekedar lelet pada rokok itu yang akhirnya orang jadi bisa tidur. Apakah itu hanya faktor sugesti atau memang dari bahan obatnya? Monggo ayo kita teliti bareng. Tapi kenapa akhirnya herbal, kalau saya ini dugaan kenapa herbal akhirnya hanya sebatas jadi terapi suportif, karena memang biaya penelitian itu mahal dan jangkanya sangat panjang. Misalnya sekarang paracetamol yang kita gunakan bisa keluar generiknya itu setelah 50 tahun paling tidak. Ketika patennya sudah keluar, paten penemu pertama paracetamol itu sudah muncul, diedarkan, 50 tahun baru boleh dibuat generiknya, dibuat kopiannya lah gitu. Kelas 2. Ya, kopiannya seperti itu. Makanya kenapa herbal, saya menduga kenapa herbal akhirnya hanya sebatas terapi suportif, ya karena itu penelitiannya melelahkan. Ya kayak kita lah luwih seneng alah terima mateng wae kokono ya oke kokono oke kan gitu. Yang masih umum kalau masuk angin kan kerokan. Nah, kerokan itu kan istilahnya membuka pori-pori. Dan itu secara medisnya saya tidak percaya kalau kerokan itu membuka pori-pori. Anginnya bagi saya, bagi saya. Saya juga mempelajari terapi non obat, misalnya kayak massage, terapi pijat cedera seperti itu saya mempelajari. Jadi kerokan itu sebenarnya bagian dari massage di mana kita melunakkan jaringan otot kita. Jadi jaringan otot yang kaku itu juga membuat masalah ke tubuh gitu. Jadi masuk angin, apakah kita kelebon angin? Kok saya tidak menduga, tidak percaya bahwasanya angin mlebu nang weteng terus kembung. Enggak ya. Bukan seperti itu sih proses kerja pori-pori badan bahwasanya terus ngobos mlebu, enggak sih. Jadi itu produksi gas yang ada di dalam lambung yang berlebihan, akhirnya ada seperti itu. Ada yang masuk angin duduk pisan. Tapi kalau apa itu dibekam, orang masuk angin itu keluar anginnya juga. Apa gas ya? Ya gasnya. Dan kita kan masuk golongan berdarah panas, toh Pak. Oh, betul. Gitu. Iya,
tubuh kita itu kan terkonstruksi sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga padat kan gitu. Jadi tetap ada hawanya di dalam tubuh. Bahasanya juga ada itu yang berlebihan sampai mengembun. mengembun itu berarti kandungan air di dalam tubuhnya memang berlebih seperti itu. Ngoten. Oh iya. Gitu. Itu bagian dari itu. Apakah di dalam, ya maksudnya pori-pori kita itu bukan kayak spons kanginan terus nembus masuk badan, enggak seperti itu. Bahaya. Terus ada yang bilang nek tidur jangan di lantai nanti paru-paru basah. Loh, kalau di logika medis enggak seperti itu. Di paru-paru itu yang dikenal ya satu TBC, bronkitis dan lain sebagainya. Paru-paru basah itu kan nek saya menerjemahkan paru-paru basah itu produksi lendirnya berlebihan. Ibaratnya batu dahake kokean gitu. Jadi makanya numpuk cairan di dalam paru-paru, bukan akibat dari tidur di lantai kan gitu. Numpak motor kudu pakai pelindung. Iya, nek itu bagian dari ototmu biar tidak kaku, sendimu biar tidak kaku karena kena dingin yang ekstrim, biar tidak hipotermi kan seperti itu. Nah, ada lagi bocah bayi ditapeli godhong sembukan. Ben ngentute bancar jare. Adi grita ngoten niku. Ya terus dikasih itu ditempleki godhong daun sembukan. Nah, sembukan sing ampune nek nuntut ora. Ya itu loh kayak dibotok kan. Itu kalau enggak salah daun sembukan itu memberikan efek hangat. Ngoten. Nggih. Itu kalau enggak salah efek hangat ketika ditempelkan ke bayi sehingga menjaga kehangatan tubuh ya. Jadi ada proses penyamaan suhu dalam tubuh dan luar tubuh. Ketika di luar tubuh dingin, di dalam tubuh panas, tentunya akan memberikan efek tidak nyaman di tubuh tuh sebenarnya. Bisa jadi orang akan saya belum pernah nemu yang kayak gitu. Yang saya temukan itu niki bawang merah pakai minyak angin, minyak kayu putih itu dibalurkan ke punggung atau ke perutnya itu sebagai penghangat. Nah, enggak, kalau dulu di sini ya masyarakat Ponorogo yang era-era tahun 90-an itu kan cara merawat bayi setelah dimandikan. Nah, terus dikasih bedak, terus digerito, pakai gerito itu. Sebelum gerito ditali, itu kan dalamnya itu dikasih daun sembukan yang menempel pada kulit perut bayi. Nah, setelah itu ditali, baru dibedong. Nah, inilah khasanah kekayaan pengobatan herbal di Jawa terutama. Oh iya. Basic saya orang Boyolali, jadi saya sembukan itu juga belum begitu mengenal. Malahan, misalnya di sini dikenalnya bentis, di sana pace. Iya kan. Meskipun secara nasional juga mengkudu kan gitu. Nah, itu penggunaan juga beda-beda. Misalnya kayak banyak yang ketika saya masuk Ponorogo kayak ya bahasanya saya culture shock. Culture shock kayak gitu. Ada penyesuaian bahasa. Ya, penyesuaian bahasa. Bahwasanya itu jadi hasanah baru. Ayo kita teliti bareng-bareng. Bahwa iki ya kekayaane mbah-mbah kita. Bagaimana sembuhan. Kalau di Boyolali yang saya ingat malahan gini. Misalnya mungkin di sini juga mirip ya, kayak jamu cekok. Iya. Nah, jamu cekok. Sampai ada desanya loh sini. Desa cekok nggih. Itu dulu penghasilannya ya nggih jamu cekok. Ya jamu cekok itu. Jamu cekok itu ada yang percayanya pakai daun pisang nanti jadiin corong terus dicekokkan seperti itu. Ada yang cuma disendokkan. Tapi secara bahan mungkin mirip-mirip. Ada dlingonya, ada tempe bosok non sewu seperti itu. Ya itu pastinya di setiap daerah juga berbeda. Napa nggih? Raciane bahan resepnya berbeda. Ya kita bayangin baik kita tahun 1800 lah. Itu kan tidak ada fakultas farmasi, tidak ada Indomaret kan gitu. Enggak ada satu buku satu kitab yang pernah iki lho nya terus difotokopi didumke kan tidak gitu. Secara garis besar ada metode cekok. Iya, secara garis besar ada metode di mana di situ untuk merangsang bahwa
kayak otot dinding lambungnya juga biar aktif, biar mencerna makanan secara tuntas, akhirnya ya ada rasa lapar untuk nambah nafsu makan kan kalau mesinnya itu. Terus misalnya bayi panas, selain dengan bawang merah tadi sama minyak kayu putih ditempeli dadap serep. Kalau di sini godong apa, Pak? Iya itu bisa jadi sembuhan. Kalau yang saya tahu dadap serep bentuknya kayak love gitu dan rasanya dingin. Itu ditempelin di jidat dan itu kering. Nah, saiki kan ada baby fever, ada fever sebagai. Iya itu. Nah, gitu. Yang ditapeli kan istilahnya kan ditapeli godong sembuhan itu kan ketika dibuka kalau daunnya itu kering berarti anak ini sehat. Tapi kok masih basah. Bukan basah, tapi hanya layu saja, tidak kering. Nah, ini ada masalah di pencernaan. Ada masalah di perutnya. Mungkin sing kembung, sing gak iso ngentut dan lain sebagainya. Kan posisi bayi ketika itu umur 1 bulan itu kan belum bisa murah. Otomatis kan bokongnya tertindih, pembuangan gasnya kan nggak bisa. Nah, itu mungkin bagian dari metode USG orang zaman dulu. Tinggi delok. Iki sehat apa ora? Ya, bisa jadi. Lo sekarang USG-nya Pak Sutri yang mau punya anak laki-laki sama perempuan apa? Kelapa. Dulu. Iya. Mecahin nanggon wayang sing gambar lanang apa gambar wedok kan gitu. Iya. Metodenya. Apakah itu 100% benar juga? Ya saya enggak tahu. Wong tidak pernah membuktikan bar mecah sesuk tak titeni lanang apa wedok juga enggak. Nah, itu metode-metode yang mbah-mbah kita dengan keterbatasan itu, tidak ada stetoskop, tidak ada ultrasonografi, tidak ada endoskopi, ya sudah pakai metode-metode yang mereka yakini. Ngoten mawon. Gitu. Ora oleh mangan ning duduk di Tengah Lawang. Lah, itu Kalawang. Okay. Jadi itu ya ngundang sawan. Iya, kepancal nih. Kepancal. Ini ada pertanyaan juga yang selalu mengganjal ya, terkait dengan perlakuan mayit jenazah. Karena dulu ketika jenazah itu seringkali kan nginep, nunggu anaknya teko dan sebagainya. Begitu sudah habis dikafani, ditutupi jarik, enek sing jenenge runcean godong pandan. Terus enek meneh sing jenenge borean tadi, terus kemudian enek kembang-kembang dan sebagainya. Apakah hanya untuk memicu wewangian menutupi bau mayat tadi, atau mungkin ada hal lain yang terkait dengan borean tadi? Apakah memang benar terbukti yang namanya kunir itu merupakan antibiotik mencegah sebaran bakteri dari pembusukan jenazah tadi? Saya percaya itu. Karena kunir juga sebagai anti kanker, artinya antibiotik, anti kanker, jadi penuaan selnya juga menjadi terhambat. Kenapa masker dulu pakainya kunir? Masker dulu pakainya kunir. Jamu untuk perempuan itu kunir asem, bukan beras kencur, kunir asem gitu loh. Jadi bahasanya kunir ada efek ke kulit, ya pastinya ada vitamin E-nya yang jelas kita ngomongin. Yang kedua itu bagus untuk liver. Orang dengan penyakit liver, hepatitis dan lain sebagainya itu disarankan minum kunir karena itu mencegah timbulnya nekrosis. Nekrosis itu jerawat tapi di permukaan hati. Bintik-bintik. Bintik-bintik jerawat tapi di permukaan hati. Itu kalau meledos ya sudah muntah lewat. Gitu. Itu pakainya kunir. Jadi ada obat yang sekarang lumayan mahal. Satu botol kecil itu 130.000 itu isinya ya kunir, ada minyak kutuknya, ada daun kelornya seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ke tadi ngupokoro jenazah, misalnya kayak daun pandan, wewangian, ya satu menghindari adanya lalat. Misalnya adanya kopi ya. Ampas kopi itu kan juga menyerap bau kan gitu. Bau. Terus adanya lilin atau tintir itu juga biar ora dirubung merutu sekarang kan gitu. Terus diborai pakai kunir ya biar
Mungkin di sini tidak ditemukan pembalsaman, pakainya kunir itu tadi. Seperti itu. Jadi wewangian untuk nutup itu. Nah, pernah menduga nggak kenapa di makam itu ada pasti ada pohon kambojanya? Kenapa? Itu ada alasan ternyata. Getah kamboja itu mempercepat penghancuran tulang dan gigi. Tulang dan bagian tubuh yang paling keras. Iya, betul. Bahkan dibakar pun ketika ada kremasi, tulang dan gigi kan digerus. Sebenarnya abunya itu gerusan tulang dan gigi, bukan abu daging kan gitu. Itu digerus. Ya, kalau kita di YouTube entah itu sudah di-blok atau belum ya. Kalau di Jepang itu yang kremasi pakai mesin itu, mesin pembakaran, itu tulang yang tersisa itu masih cuma bentuknya hancur aja, habis itu distemper, dideplok. Nah, itu yang dimasukkan guci abu itu. Gitu. Jadi kenapa kamboja? Dulu saya pernah membaca buku pengobatan tradisional bukunya. Jadi kalau sakit gigi berlubang ditetesi pakai getah kamboja. Tapi efeknya itu tadi giginya jadi habis. Kropos. Ya, kropos. Sembuh tapi kropos, habis. Yang bagian ditetesi itu. Terus maka dari itu saya mencoba membuat kesimpulan, oh berarti artinya ini kenapa di makam itu selalu ada pohon kambojanya. Jadi getahnya itu memang mempercepat penghancuran, penguraian tulang. Ya, getah. Seperti halnya getahnya pepaya, kates itu bisa memperhalus tungkak. Ya. Nah, ini terbukti juga nggih? Terbukti untuk kasus-kasus tertentu. Kalau itu memang non sewu, ada tetangga yang menggunakan itu gatel gitu. Ya gatel. Karena setiap harinya ke ladang, terus rangen kena jamur air, ya akhirnya formulanya tidak cukup dengan itu. Tapi apakah getah dari pepaya itu, pepaya muda nggih, yang jadi keluar getahnya putih itu, ya banyak yang menggunakan itu. Oh iya. Getah. Sing getahnya. Terus enten sing daun. Nah, dari daun. Misalnya daun apa tuh? Nek rumputnya daun apa bener? Masuk daun. Pada sing biasa di PP ning gone pasar kewan Purwantara niku kan termasuk rumput-rumputan niku iki. Niku yang dimanfaatkan alang-alang rumput. Termasuk rasnya rumput. Nah niku dalam pemrosesan herbal ngoten niku apa harus dikeringkan dulu atau rumput ngoten niku? Tidak mesti. Kurang mesti nggih? Tidak mesti. Karena kalau dari bahan herbal utamanya misalnya rimpang tidak harus semuanya dikeringkan sebenarnya. Ada yang memang diambil diolah ketika basah. Misalnya kayak kencur bisa ketika basah bisa, terus jahe bisa ketika basah. Untuk pengeringan bahannya napa nggih? Untuk ngawetke bahan lah. Mengurangi kadar air. Mengurangi kadar airnya. Itu pun tidak dijemur secara langsung ke sinar matahari. Kalaupun dijemur di halaman ditutup pakai kain hitam. Jadi biar tidak terpapar sinar matahari langsung. Untuk bahan-bahan yang mengandung minyak atsiri itu memang tidak disarankan untuk dijemur di bawah matahari langsung. Kadang cuma diangin-anginkan gitu. Nah, kalau pengolahannya jelas masing-masing. Ada yang memang direbus, ada yang dicencem model teh seperti itu. Itu apakah memberikan manfaat yang sama? Bisa jadi sama, cuma kadarnya pasti berbeda. Makanya kenapa akhirnya berkembang ada obat herbal terstandar tadi, karena untuk standarisasi mulai dari pengambilan bahan, terus masa persiapan entah itu dikeringkan atau posisi basah, kering secara keringnya secara frontal lah, kering banget seperti itu. Nah, atau memang
masih setengah kering, hanya hilang kadar airnya sekian persen, terus bagaimana, apakah disari pakai alkohol atau air panas atau air biasa, air hangat, itu sendiri-sendiri. Ngoten. Ada yang memang bahan itu hanya larut di alkohol, mau direbus berapa ribu derajat pun dia tidak akan terlarut, malah hancur gitu, hanya bisa disari dengan alkohol. Makanya mungkin setelah itu ada budaya mbah-mbah kita bagaimana membuat fermentasi. Ketika fermentasi alkoholnya dibuang dari jadi cuka seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa nggih ilmu-ilmu yang dulunya memang kalau bahasanya sekarang ilmu ya ngomong ilmu titen gitu loh. Ilmu titen, tapi di masa sekarang itu mulai perlahan-perlahan dibuktikan lah secara ilmiah menurut orang-orang yang sekarang gitu. Jadi apakah harus dikeringkan? Ya tidak juga. Tidak harus. Salah satu metode cara untuk mengkonsumsi, prosesnya sebelum bisa dikonsumsi dan lain sebagainya. Oke. Kasus-kasus tertentu kan memang sebelum ketemu ilmunya kan terasa janggal. Kayak kasusnya bocah kok raleh metu sore. Lah itu. Ternyata pergantian cuaca. Nah, itu kan wong biyen kan niteni nek ngarani apa kae iki. Kesurupan. Lah, seperti nah ya gitu. Itu kan pergantian cuaca seperti itu kan juga berpengaruh kepada kondisi